Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Ustazah berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Disimak sampai selesai ya anak-anak, tetap semangat. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam-ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Ayah, kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Lani menjawab, iya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Jadi anak-anak jika punya peliharaan ayam, anak-anak harus merawatnya ya supaya ayamnya tidak mudah sakit. Berikut cara merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kadang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Itu ya anak-anak cara merawat ayam. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Aturan penggunaan huruf kapital pada teks diingat-ingat ya anak-anak. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya sebagai berikut. Yang pertama, kata di awal kalimat. Contohnya, sapi memakan tanaman rumput. S di awal harus menggunakan kapital ya anak-anak. Yang kedua, kata pada judul teks. Contohnya, daur hidup kupu-kupu. D harus menggunakan kapital. Hidup hanya harus diawali huruf kapital. Kemudian kupu-kupu hanya diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, nama orang. Contohnya Lani, Udin, Siti. Dan yang keempat, nama bulan dan hari. Contohnya Februari. F-nya menggunakan huruf kapital dan Selasa nama hari S-nya diawali dengan huruf kapital. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaan. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas untuk belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pembelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam ya anak-anak. Ada tugas berdiskusi tentang materi pembelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Berikut tata tertib di sekolah. Tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah sebagai berikut ya anak-anak. Anak-anak bisa membacanya. Jika tata tertib dipatuhi oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar akan berjalan dengan lancar dan pastinya menyenangkan. Jadi, mari kita patuhi tata tertib yang ada di sekolah.
Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga supaya tidak cedera. Berikut gerakan yang dilakukan oleh Lani. Yang pertama, jalan di tempat. Kedua, berlari lurus ke depan. Ketiga, berlari zigzag atau berbelok-belok. Bisa dilihat ya gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Kelinci Lani terlihat gemuk dan bersih. Lani memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur. Perhatikan gerakan kelinci. Apakah kepalanya bergerak? Bagaimana gerakan kepalanya ketika makan? Perhatikan gerakan kelinci ketika melompat menghampiri Lani. Apakah kakinya bergerak? Bisakah anak-anak mengikuti gerakannya? Wah, lucu sekali ya gerakan kelinci. Ayo kita tirukan gerakan kelinci. Tirukan gerakan kelinci ketika sedang melompat. Bayangkan bahwa kedua tanganmu adalah kaki depan kelinci. Melompatlah ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini ya anak-anak. Apakah anak-anak bisa melompat menirukan gerakan kelinci? Ciptakan kreasi gerakanmu sendiri. Anak-anak juga boleh melompat ke depan, ke belakang, ke samping kiri, atau ke samping kanan. Ayo kita bergembira melompat bersama. Ayo bacalah teks berikut. Setiap hari, Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandangnya. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Iya, pada hari Kamis giliran yang membersihkan adalah ayah Lani. Dapatkah anak-anak menemukan nama-nama hari pada bacaan di atas? Hari apa saja yang anak-anak temukan? Bagaimana cara menulis hari dituliskan dalam kalimat? Iya anak-anak, di sana tadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, seperti ini ya anak-anak, cara penulisan nama hari di dalam kalimat. Jangan lupa jika nama hari diawali dengan huruf kapital. Kelinci Lani suka sekali makan wortel. Ibu dan Lani membeli wortel di warung. Perhatikan alat yang digunakan untuk menimbang wortel. Apakah anak-anak pernah melihatnya? Tentunya anak-anak pernah melihat ya ketika membeli buah, membeli sayur, membeli beras, membeli telur. Pasti ketika menimbang menggunakan timbangan tersebut ya. Nah, kemudian Ibu dan Lani membeli 2 kg wortel. Penjual wortel meletakkan 2 biji timbangan. Berapa kilogram berat satuan biji timbangan tersebut? Iya anak-anak, 1 biji timbangan seberat 1 kilogram. Selanjutnya, ayo berlatih. Pasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangannya. Ini ya tugas anak-anak pada hari ini. Tetap semangat.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Jangan lupa dipelajari lagi ya. Dan jika masih belum paham, boleh ditanyakan ke guru wali kelas masing-masing. Tak ada henti-hentinya Ustazah memberi pesan kepada anak-anak tercinta. Don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to obey your parent. And be careful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.